Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur hari ini kita bisa kembali berkumpul di dalam ibadah walaupun masih secara online, tapi saya percaya sukacitanya tetap sama walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, karena kita yakin dimanapun kita berada, Tuhan berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan hari ini. Tahun ini kita masih membahas mengenai cultivating faith, bagaimana kita dipanggil untuk memupuk iman, untuk menumbuhkan iman. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, tugas kita adalah bagaimana kita terus bertumbuh di dalam iman kita. Selama bulan lalu Bapak Ibu kita sudah mempelajari bahwa pertumbuhan iman yang benar itu bermula dari pendengaran akan firman Kristus. Dan bulan Februari ini Bapak Ibu kita akan membahas mengenai doktrin Alkitab. Bagaimana kita mengenal Alkitab lebih dalam, ya. Tetapi Bapak Ibu, bulan Februari ini kita hanya mencicipi. Kenapa saya mengatakan mencicipi? Karena sebenarnya doktrin Alkitab itu lebih luas dan lebih dalam, ya. Karena Bapak Ibu dari 4 minggu yang dikhotbahkan ini kita hanya melihat sebagian kecil saja dari doktrin Alkitab. Saya mendorong kalau nanti Bapak Ibu secara online kita mengadakan kelas-kelas doktrin, Bapak Ibu bisa terlibat untuk bisa mempelajarinya lebih dalam, ya. Kalau ingat khotbah saya di bulan lalu, jangan anti dulu dengan doktrin, karena sebenarnya ini akan menolong kita untuk memahami Alkitab dengan lebih baik. Dan bulan ini Bapak Ibu kita membahas mengenai doktrin Alkitab. Di minggu yang pertama kemarin kita sudah membahas mengenai inspirasi, bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Allah, ya. Lalu minggu ini, hari ini Bapak Ibu kita akan membahas mengenai bahwa Alkitab itu cukup untuk pertumbuhan iman kita. Dikenal dengan kecukupan Alkitab atau the sufficiency of the scripture. Lalu minggu depan, Pendeta Hengki, Bapak Ibu akan menyampaikan mengenai otoritas Alkitab, bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Dan di minggu yang keempat, nanti Pendeta Yakub Trihandoko akan berkhotbah mengenai ineransi Alkitab, bahwa Alkitab kita di dalam naskah aslinya itu tidak mengandung kesalahan sama sekali, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas sebuah doktrin yang penting, yaitu doktrin kecukupan Alkitab atau yang dikenal dengan the sufficiency of the scripture, bahwa Alkitab itu cukup untuk pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu, melalui khotbah minggu ini kita akan menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran kita mengenai Alkitab. Apakah Alkitab cukup untuk menjawab seluruh masalah dalam kehidupan manusia? Ya, ada yang mengatakan kalau kamu punya masalah baca Alkitab, maka kamu akan menemukan jalan keluarnya. Apakah Alkitab cukup untuk itu? Lalu kita juga akan menjawab pertanyaan mengenai apakah Alkitab cukup untuk membawa kita mengenal Allah yang sejati dan jalan keselamatannya, ya. Lalu apakah Alkitab cukup untuk menuntun kita memiliki sebuah kehidupan yang bermakna, memiliki sebuah kehidupan yang berbuah, ya. Dan hari ini saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-17. Kita buka dari surat 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di akhir-akhir kehidupannya. Ia ingin mengingatkan Timotius mengenai hal penting yang perlu untuk ia lakukan ketika ia menghadapi pengajar-pengajar palsu. Saat itu di gereja Tuhan ada banyak pengajar-pengajar palsu yang berusaha untuk menyesatkan. Kalau Anda membaca dari 2 Timotius pasal yang kedua di bagian akhir, di situ kita akan melihat bagaimana Timotius berhadapan dengan para pengajar-pengajar sesat yang berusaha menyesatkan gereja. Memang Bapak Ibu, pengejar-pengejar sesat ini ada pengejar-pengajar yang memang dengan sengaja ingin meruntuhkan iman Kristus, ataupun mungkin juga
Karena kekurang pahaman akan Injil, karena kurang pemahaman yang benar akan Injil. Sehingga akhirnya pengajar-pengajar ini menyesatkan banyak orang percaya. Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa pengajaran yang salah itu akan selalu berdampak kepada kehidupan yang salah. Ya, kalau Anda perhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di perikop yang pertama sebelum bagian yang kita baca ini, Paulus mengingatkan mengenai bagaimana keadaan manusia di akhir zaman. Karena pengajaran yang sesat akhirnya mengarahkan kepada praktek hidup yang sesat. Manusia akhirnya mencintai dirinya sendiri, mereka menjadi hamba uang, dan sebagainya. Itu semua bermula dari sebuah pengajaran yang salah. Maka dari itu bahaya sekali Bapak Ibu kalau kita tidak menjaga, tidak mengawasi ajaran kita. Kalau kita tidak memperhatikan apa yang sebenarnya kita pahami tentang pengajaran yang benar. Sehingga perikop yang kita baca ini, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk bertahan di dalam penganiayaan di dalam bagian pertama. Dan bagian yang kita baca ini, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana menghadapi pengajar sesat, yaitu dengan bertumbuh di dalam pembacaan kitab suci. Bertumbuh di dalam terus merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, sama seperti seorang teller di bank, ya, seorang teller di bank, kalau dia ingin bisa membedakan mana uang asli dan mana uang palsu, Bapak Ibu, yaitu bukan diberikan banyak-banyak uang palsu, ya. Karena uang palsu semuanya beda versi. Jadi seorang teller bank, kalau dia ingin dilatih untuk bisa membedakan mana uang asli dan mana uang palsu, dia harus belajar dari uang yang asli. Terus memperhatikan, meneliti, sampai dia tahu bedanya mana yang asli dan mana yang palsu. Begitu pula dengan kita. Kalau Anda ingin hidup di dalam sebuah kehidupan yang benar, sebuah pengajaran yang benar, maka kita harus terus bertekun di dalam Alkitab. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Nah Bapak Ibu, melalui bagian ini, Paulus ingin menegaskan bahwa kebenaran yang telah ia terima, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-14 dan di ayat yang ke-15, melalui bagian ini Paulus ingin menegaskan kepada Timotius bahwa kebenaran yang ia telah terima di ayat 14, yaitu dari Rasul Paulus dan juga dari para rasul, dan juga dari kitab suci, khususnya ini mengarah kepada perjanjian lama, yang ia dapatkan pengajarannya dari mamanya dan dari neneknya, dari orang tuanya. Dikatakan bahwa Paulus ingin Timotius berpegang kepada itu karena itu akan cukup untuk menuntun dia kepada keselamatan dan iman di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu, bagian ini 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-17 ini menjadi dasar tentang pengajaran Alkitab yang dikenal dengan doktrin kecukupan Alkitab, yang hari ini kita akan belajar bahwa Alkitab itu cukup. Seperti yang Paulus katakan kepada Timotius, untuk melawan pengajar-pengajar sesat, Timotius cukup bertekun di dalam kitab suci dan pengajaran yang telah ia terima. Karena semua pengajaran yang ia telah terima dan kitab suci yang telah ia baca, itu semua cukup untuk menuntun Timotius kepada iman yang benar, untuk bisa melawan pengajar-pengajar sesat. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekali lagi menjadi dasar bagi pengajaran mengenai kecukupan Alkitab atau doktrin kecukupan Alkitab, ya. Kecukupan Alkitab itu artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Alkitab yang adalah firman Allah adalah cukup. Cukup ini dalam arti yaitu mengandung semua yang kita perlukan. Untuk yang pertama mengenal Allah yang sejati, untuk menuntun kita pada keselamatan di dalam Kristus, dan juga untuk mengarahkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai seorang Kristen. Jadi dalam doktrin ini kita meyakini bahwa melalui Alkitab Allah telah memberitahukan kepada kita apa yang perlu kita tahu untuk kita bisa mengenal Allah, untuk kita bisa menuntun kita kepada jalan keselamatan, dan juga akan mengarahkan kita mengenai bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen. Kita yakin Bapak Ibu bahwa apa yang sudah ada di Alkitab kita, baik dari perjanjian baru, perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya itu cukup. Allah sudah memberikan yang cukup bagi kita untuk mengenal Allah yang sejati, untuk menuntun kita pada keselamatan,
dan untuk mengarahkan kita sebagaimana seharusnya kita hidup. Nah, hari ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 bagian penting saja ya mengenai kecukupan Alkitab. Karena kalau kita mau renungkan terlalu banyak, waktu kita saya yakin tidak cukup ya. Tapi hari ini 3 hal penting yang saya ingin ajak kita lihat. Apa artinya Alkitab itu cukup ya? Yang pertama, cukup itu artinya adalah memuat seluruh hal yang Allah ingin kita ketahui dan yang Allah ingin kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu, Alkitab itu cukup. Dalam konteks yaitu memuat seluruh hal yang Allah ingin, bukan apa yang kita ingin. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang Allah ingin kita ketahui tentang Allah yang sejati? Apa yang Allah ingin kita ketahui tentang jalan keselamatan? Apa yang Allah ingin kita ketahui tentang bagaimana seharusnya kita hidup? Itu semua sudah cukup disampaikan oleh Tuhan melalui Alkitab. Kita tidak butuh lagi sumber yang lain untuk memahami apa yang Allah ingin kita ketahui dan apa yang Allah ingin kita pikirkan. Kita tidak lagi butuh sumber yang lain. Bapak Ibu, dalam pertumbuhan iman ini penting sekali untuk kita pahami. Karena Bapak Ibu, ada banyak orang yang seringkali membaca Alkitab dengan sikap yang kurang tepat. Jadi memang Bapak Ibu, ketika dikatakan bahwa apa yang Allah ingin kita ketahui, berarti memang ada hal-hal yang Allah tidak ingin kita ketahui. Yang menurut Allah tidak perlu kita ketahui. Seperti di dalam Ulangan 29 dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Memang ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak dinyatakan oleh Tuhan bagi kita, ya. Tetapi hal-hal yang dinyatakan bagi kita ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi memang Bapak Ibu, ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Ketika Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab untuk kita mengenal Dia, maka itulah yang perlu kita ketahui. Ada hal-hal tentang Allah yang memang Tuhan tidak ingin kita ketahui, tidak perlu kita ketahui. Kenapa? Karena mungkin akal pikiran kita tidak cukup untuk mengerti Allah. Karena memang Bapak Ibu, kalau Allah kita dapat dimengerti dengan pikiran kita, maka Dia bukan lagi Allah. Allah kita Allah yang tidak terbatas, yang tidak mungkin kita mengerti seluruhnya, sepenuhnya, 100% dengan pikiran kita. Tetapi apa yang Allah ingin kita ketahui tentang Dia, itu semua sudah diberikan di dalam Alkitab. Apa yang Allah ingin untuk kita ketahui tentang keselamatan, itu semua sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Dan apa yang Allah ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen, itu semua sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu, ini artinya Alkitab itu cukup. Ya, cukup yaitu untuk kita mengenal Allah, cukup untuk kita mengenal jalan keselamatan, dan cukup untuk bagaimana kita melakukan kehidupan sebagai seorang Kristen. Jadi Bapak Ibu, dari Alkitab itu bukanlah tentang apa yang kita ingin tahu, tetapi apa yang Allah ingin untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17 juga dikatakan, saya bacakan dari ayat yang ke-16, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Dikatakan bahwa dengan demikian kita semua akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita ingin tahu bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen, semuanya sudah diberikan sama Tuhan. Semua yang Allah ingin kita ketahui, itu semua sudah ada. Semua hal yang Allah ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, semuanya sudah cukup dalam kitab. Kita tidak butuh lagi sumber yang lain. Ya, tetapi masalahnya begini Bapak Ibu ya. Seringkali kita itu membaca Alkitab karena kita keingintahuan kita dipenuhi.
Seringkali Bapak Ibu kita bukan ingin mendengar apa yang Tuhan katakan, tetapi kita ingin mendengar apa yang ingin kita dengar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu bacalah Alkitab. Kalau Anda mengerti doktrin ini, maka bacalah Alkitab dengan hati yang terbuka akan apa yang Allah ingin sampaikan, bukan apa yang kita ingin dengarkan. Ya, banyak orang Kristen begitu ya. Bapak Ibu kalau udah ada masalah, pergumulan berat, dia buka Alkitab, dia berharap bahwa ketika dia buka Alkitab, dia langsung dapat jawaban dari masalah yang dia hadapi. Ya, Bapak Ibu, itu artinya kita membaca Alkitab berdasarkan untuk memuaskan keinginan kita. Tetapi sekali lagi, Alkitab itu adalah ketika Allah ingin menyampaikan apa yang Ia ingin sampaikan. Jadi Bapak Ibu mulailah membaca Alkitab dengan sikap yang lebih tepat. Ya. Jadi doktrin ini harusnya mengarahkan kita bukan lagi untuk membaca Alkitab berdasarkan keinginan kita untuk memuaskan keingintahuan kita saja. Ingin tahu itu baik Bapak Ibu, tetapi membaca Alkitab bukan hanya sekedar untuk memuaskan keingintahuan kita, tetapi membaca Alkitab adalah untuk kita memahami apa yang Tuhan ingin kita ketahui, apa yang Tuhan ingin kita pikirkan, dan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Memang seringkali apa yang Tuhan ingin berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tetapi Bapak Ibu, apapun yang ada di dalam Alkitab, semua itu Tuhan ingin kita ketahui, pahami, kerjakan dalam kehidupan kita. Itu artinya cukup. Ya, Alkitab cukup, yaitu cukup di dalam hal meliput seluruh hal yang Allah ingin kita ketahui dan kita pikirkan. Lalu berikutnya Bapak Ibu, cukup juga artinya itu meliputi perjanjian baru dan juga perjanjian lama. Jadi cukup itu artinya dalam meliputi perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Keseluruhan Alkitab. Ya. Cukup itu bukan berarti ketika Anda baca satu perikop saja maka cukup. Bulan lalu Bapak Ibu saya sempat membahas bahwa kalau Anda ingin belajar tentang Yesus, Anda tidak cukup belajar dari satu perikop, ataupun satu pasal, ataupun satu kitab saja. Ya. Alkitab itu cukup yaitu di dalam arti meliputi dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Ya. Bapak Ibu, Wayne Grudem, seorang penulis buku teologi sistematika, dia mengatakan bahwa kecukupan Alkitab itu berarti bahwa Alkitab memuat seluruh firman Allah yang dimaksudkan Allah untuk dimiliki dan dipahami setiap umat Allah dalam setiap tahapan sejarah penebusan. Sekali lagi saya bacakan. Wayne Grudem mengatakan bahwa kecukupan Alkitab berarti bahwa Alkitab memuat seluruh firman Allah yang dimaksudkan Allah untuk dimiliki dan difahami setiap umat Allah dalam setiap tahapan sejarah penebusan. Jadi Bapak Ibu, firman Allah ini atau pewahyuan yang kita belajar di minggu lalu, ya, apa yang Allah nyatakan, yaitu Allah nyatakan memang secara bertahap, ya. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti doktrin kecukupan Alkitab ini mengatakan bahwa Allah tidak dapat menambahkan. Ya, yang tidak dapat menambahkan adalah manusia. Tetapi Allah itu dapat menambahkan. Ya, yaitu Bapak Ibu misalkan contohnya gini. Contohnya di zaman setelah kematian Musa. Pada zaman setelah kematian Musa, maka kelima kitab pertama dari perjanjian lama, yaitu 5 Taurat Musa dari mulai Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, kelima kitab itu adalah cukup bagi orang di masa itu. Ya. Tetapi Bapak Ibu dalam masa-masa selanjutnya Tuhan terus menambahkan, ya. Dan sampai akhirnya Bapak Ibu, bapak-bapak gereja kita, mereka menetapkan bahwa Alkitab yaitu cukup di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru saja. Ya. Tidak ada lagi yang namanya pewahyuan modern, ya. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang dapat menambahkan itu. Jadi kita Bapak Ibu sekarang sudah hidup di zaman di mana Alkitab itu sudah lengkap. Nah Bapak Ibu, inilah dia mengapa pentingnya kita membaca Alkitab secara berkelanjutan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya,
Jadi Bapak Ibu, apa yang gereja kita lakukan selama beberapa tahun ini, kita membaca Alkitab mulai dari awal hingga selesai, ya. Dan tahun ini Bapak Ibu setiap kategori punya bacaan yang berbeda-beda. Youth membaca dari kitab Injil, ya. Sekarang masih ada di Injil Matius. Lalu dari umum membaca dari Kisah Para Rasul dan terus melanjutkan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kebiasaan yang baik, yaitu kita mulai membaca Alkitab secara berkelanjutan. Karena Alkitab itu cukup, yaitu di dalam lingkup perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu seluruhnya. Jadi setiap Anda dan saya dipanggil untuk membaca Alkitab sampai habis. Jadi baca Alkitab dari awal sampai habis itu bukan hanya sekedar untuk orang-orang tertentu atau hanya untuk para pelayan-pelayan Tuhan, atau hanya untuk para hamba-hamba Tuhan. Tapi itu juga adalah suatu keharusan bagi semua dari kita. Untuk kita sungguh akhirnya memahami apa sih yang sebenarnya Allah ingin sampaikan kepada kita. Apa yang sebenarnya Allah ingin katakan kepada kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, cukup itu bukan berarti hanya satu perikop saja atau hanya satu pasal saja atau bahkan hanya satu kitab saja. Atau bahkan cukup itu bukan berarti hanya perjanjian baru saja. Saya tidak mau baca perjanjian lama. Ya Bapak Ibu, perjanjian baru maupun perjanjian lama itu adalah firman Allah. Ya, sehingga kita perlu mempelajari mulai dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Maka dari itu Bapak Ibu, pentingnya bagi kita membaca Alkitab itu dari hari ke hari. Bukan hanya kalau lagi butuh baru buka Alkitab. Mengapa Bapak Ibu kita perlu membaca Alkitab hari demi hari? Karena Bapak Ibu kita membiarkan akhirnya Alkitab itu mentransformasi pikiran kita. Jangan begini, ketika Anda ada masalah lalu Anda buka Alkitab. Anda berharap waktu saya buka Alkitab langsung saya dapat jawaban. Anda lagi punya masalah keuangan, lalu Anda buka Alkitab, Anda berharap saya langsung dapat jawaban dari Alkitab. Lalu ketika Anda buka Matius pasal yang pertama. Ternyata isinya adalah apa? Silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Saya yakin Bapak Ibu Anda tidak akan dapat apa-apa. Dan akhirnya Anda berpikir bahwa Alkitab ini hanya buku kuno. Akhirnya kita berpikir bahwa Alkitab ini tidak lagi relevan buat saya. Padahal Bapak Ibu, kalau Anda setia merenungkan firman Tuhan hari demi hari, ketika Anda menghadapi masalah, karena hari demi hari mindset kita sudah dirubah, pola pikir kita sudah dirubah, kita sudah dituntun mengenal Allah yang sejati hari demi hari. Kita sudah dituntun untuk mengenal keselamatan. Kita sudah dituntun untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup. Saya yakin Bapak Ibu ketika ada masalah, pola pikir kita sudah berubah. Kenapa? Karena hari demi hari kita sudah diubahkan dan kita sudah tahu kurang lebih. Kalau saya menghadapi ini, kira-kira apa yang Kristus akan lakukan? Itulah dia Bapak Ibu bahayanya kalau Anda hanya baca Alkitab kalau lagi punya masalah doang. Maka dari itu, firman Tuhan menasihatkan kita untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kita perlu membaca Alkitab dari awal hingga selesai. Berkelanjutan pun membuat kita punya gambaran yang lebih luas. Ketika Anda membaca satu kitab, misalkan kitab Matius, kalau Anda hanya baca melompat-lompat, Anda tidak akan mengerti secara keseluruhan. Untuk memahami Alkitab, kita perlu membacanya secara berurutan. Maka dari itu Bapak Ibu, ikuti kegerakan yang sedang dilakukan di gereja kita. Ya walaupun kita sedang tidak ibadah onsite, tapi saya rindu kita tetap semangat bersama-sama untuk membaca Alkitab. Bacalah dari awal hingga selesai. Karena cukup itu artinya adalah meliputi perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Lalu Bapak Ibu, cukup yang ketiga, cukup itu artinya adalah tidak lagi perlu ditambahkan ataupun dikurangi. Jadi Alkitab kita, yaitu baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu sudah cukup. Tidak perlu ditambahkan dan tidak perlu dikurangi. Nah Bapak Ibu, ini masalah yang dilakukan oleh para bidat-bidat, ya. Seperti contohnya Bapak Ibu Mormon, ya. Mormon itu menambahkan bukan hanya Alkitab, mereka mempercayai Alkitab, tetapi mereka menambahkan, ya, yaitu The Book of Mormon, yang dianggap ini setara dengan Alkitab, ya. Nah makanya Bapak Ibu, mereka dianggap sebagai bidat, ya.
Karena Alkitab itu tidak perlu lagi ditambahkan dan tidak perlu lagi dikurangi. Berkali-kali dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini yang dikatakan oleh Musa, janganlah kamu menambahkan apa yang telah diperintahkan. Ya, yang Musa telah sampaikan, yang sebenarnya itu adalah juga perintah dari Tuhan, ya. Lalu di dalam Amsal 30 ayat 5 sampai yang ke-6 dikatakan semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Dan juga di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dalam kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Berkali-kali firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua dilarang untuk menambahkan ataupun mengurangi. Alkitab itu cukup, artinya Alkitab kita tidak perlu ditambahkan lagi, tidak perlu dikurangi lagi. Alkitab itu sudah cukup. Apa yang Allah ingin kita tahu tidak perlu ditambahkan. Karena semua tentang apa yang Allah ingin kita ketahui sudah cukup di dalam Alkitab. Tidak dapat ditambahkan, tidak dapat dikurangi. Lalu kalau begitu, apakah berarti kita tidak perlu belajar dari yang lain? Apakah kita tidak perlu lagi belajar ilmu ekonomi misalkan? Apakah Alkitab cukup artinya Alkitab memuat semuanya? Kalau Anda mau masak sayur asam, Anda bingung, Anda buka Alkitab lalu Anda ketemu bagaimana cara masak sayur asam. Apakah begitu Bapak Ibu? Apakah Alkitab akan menjawab seluruh pertanyaan yang ada di dunia ini? Apakah 1 ditambah 1 akan dijawab oleh Alkitab? Nah Bapak Ibu, ketika dikatakan seperti ini bukan berarti kita jadi mengabaikan ilmu yang lain, ilmu pengetahuan. Ya. Ada orang yang berpikir bahwa kalau begitu saya hanya cukup belajar Alkitab. Saya tidak mau belajar yang lain. Saya hanya cukup belajar Alkitab. Ya, ini salah sebenarnya, ya. Lalu ada yang mengatakan bahwa saya hanya mau belajar ilmu pengetahuan tanpa Alkitab. Ini pun berbahaya. Jadi Bapak Ibu bukan berarti Alkitab itu cukup, kita tidak perlu lagi belajar ilmu pengetahuan yang lain. Bukan berarti Bapak Ibu kita tidak perlu lagi belajar ekonomi. Bukan berarti kita tidak perlu lagi belajar Bapak Ibu mengenai bagaimana mendidik anak. Kita tidak perlu lagi belajar mengenai bagaimana Bapak Ibu kita memasak, bagaimana Bapak Ibu kita menjaga kesehatan, bagaimana kita melakukan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Saya yakin di Alkitab tidak ada Bapak Ibu kita harus pakai masker dan lain-lain, ya. Tetapi kita jangan jadi orang yang akhirnya berpikiran sempit, ya. Nah, Bapak Ibu, ilmu-ilmu pengetahuan itu semua juga kita perlukan. Tetapi kita punya prinsip ini, bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus tunduk pada otoritas Alkitab. Minggu depan kita akan belajar mengenai otoritas Alkitab, ya. Jadi Bapak Ibu, semua ilmu-ilmu yang ada itu sebenarnya tunduk pada prinsip Alkitab. Kenapa kita perlu membaca Alkitab kita setiap hari? Beriringan Bapak Ibu dengan kita tetap belajar, ya, ilmu-ilmu yang lain. Karena Alkitab akan memberikan kepada kita prinsip-prinsip dan rambu-rambu. Memang secara eksplisit tidak tertulis mungkin mengenai banyak hal. Tetapi Bapak Ibu, prinsip-prinsip Alkitab dapat kita terapkan di dalam kita menjalankan ekonomi. Prinsip-prinsip Alkitab dapat kita terapkan Bapak Ibu dalam kita menjaga kesehatan kita. Prinsip-prinsip Alkitab dapat kita terapkan Bapak Ibu untuk kita membangun keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, semua ilmu boleh kita pelajari selama ilmu pengetahuan itu tunduk kepada otoritas Alkitab. Karena apa? Bayangkan ya, kalau kita hanya Alkitab saja tanpa ilmu pengetahuan yang lain, sayang sekali. Karena saya yakin Bapak Ibu semua ilmu pengetahuan itu boleh ada. Itu juga semua karena dari Tuhan. Karena kita punya hikmat, itu semua dari Tuhan. Ya, sayang sekali. Bayangkan betapa bahayanya kalau hanya ilmu pengetahuan saja tanpa Alkitab.
Anda bisa menjadi seorang ekonom, tetapi Anda menjadi ekonom yang korup. Anda bisa menjadi seorang dokter, tapi Anda bisa menjadi seorang dokter yang hanya cari uang saja. Itulah dia bahayanya ilmu pengetahuan tanpa Alkitab. Alkitab itu cukup. Artinya Bapak Ibu, tidak perlu lagi ditambahi, tidak perlu dikurangi. Tetapi bukan berarti kita menutup diri kita dari ilmu-ilmu yang lain. Bukan berarti kita tidak perlu baca buku yang lain. Tetapi pentingnya untuk kita memprioritaskan firman Tuhan. Agar ketika Anda belajar ilmu-ilmu yang lain, Anda tahu mana ilmu yang benar. Mana ilmu yang akan menolong kita. Mana ilmu pengetahuan yang akan menyesatkan kita. Jadi Alkitab cukup untuk mengarahkan kita. Nah Bapak Ibu, inilah yang kita pelajari hari ini melalui firman Tuhan. Bahwa Alkitab kita cukup untuk menuntun kita mengenal Allah. Kalau Anda ingin makin mengenal Allah, maka tidak ada sumber yang lain. Alkitab tidak perlu lagi ditambahkan. Anda cukup belajar dari Alkitab. Dari prinsip-prinsip yang telah Alkitab katakan. Memang Bapak Ibu ada banyak hal. Misalkan seperti contohnya adalah mengenai Trinitas. Alkitab memang tidak menulis. Tetapi prinsip-prinsip dalam Alkitab mengarahkan kita kepada Trinitas. Ya. Jadi untuk kita mengenal Allah, kita perlu membaca firman Tuhan. Untuk kita Bapak Ibu menuntun kita kepada jalan keselamatan, kita perlu membaca Alkitab. Dan bagaimana seharusnya kita hidup. Khususnya Bapak Ibu di masa-masa yang tidak pasti ini. Di masa pandemi yang mungkin sampai hari ini Bapak Ibu belum berakhir bagi setiap kita. Ini adalah waktunya kita Bapak Ibu untuk terus membaca firman Tuhan agar kita tahu bagaimana seharusnya kita hidup. Iman kita akan bertumbuh ketika kita menjadikan Alkitab sebagai sumber untuk kita memahami apa yang Allah ingin kita lakukan. Bapak Ibu, mulailah hidup bukan lagi sebagai orang yang mengutamakan keinginan kita, tapi mulailah kita mengutamakan apa yang Tuhan ingin. Saya yakin Anda semua ingin menyenangkan Tuhan hari demi hari, maka hari ini melalui doktrin yang kita pelajari, kita dipanggil bukan lagi mengutamakan apa yang kita ingin, tetapi kita mulai membaca Alkitab dengan sebuah sikap, karena saya ingin tahu apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Walaupun mungkin berat, walaupun mungkin gak enak, tetapi saya yakin apa yang Tuhan ingin saya kerjakan adalah yang terbaik bagi Anda dan saya. Disitulah iman kita akan terus ditumbuhkan. Bapak Ibu, jadikan Alkitab sebagai yang utama untuk pertumbuhan iman kita. Dan saya rindu Bapak Ibu, tahun ini adalah sebuah tahun di mana kita terus memupuk iman kita agar iman kita menjadi iman yang kuat. Bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi apa yang Alkitab katakan. Dan terus Bapak Ibu, kita beriman bahwa Alkitab cukup bagi kita. Mari bersama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh berterima kasih karena Engkau memberikan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan sebuah sarana yang begitu indah, yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa untuk kami memahami apa yang ingin, apa yang Allah, apa yang Engkau ingin untuk kami ketahui, apa yang Engkau ingin untuk kami pikirkan, apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Sehingga tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk punya sikap hati yang benar. Ketika kami membaca Alkitab, biarlah Tuhan kami punya sikap hati, yaitu kami ingin mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami membaca Alkitab secara rutin hari demi hari. Kami tahu tantangannya banyak, kami tahu halangannya banyak. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami Tuhan, agar sungguh Tuhan kami menjadi orang yang terbuka untuk terus belajar Tuhan. Terutama menjadikan Alkitab sebagai yang prioritas. Sehingga ketika kami belajar ilmu-ilmu yang lain Tuhan, kami tidak disesatkan. Kami terus memegang rambu-rambu, kami terus memegang prinsip-prinsip yang Alkitab sampaikan kepada setiap kami. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu dunia ini jahat. Karena kami tahu ada begitu banyak usaha yang ingin menyesatkan kami. Ada begitu banyak usaha yang ingin meruntuhkan iman kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami setia kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin untuk kami pahami ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami setia membaca firman Tuhan, kami akan kuat
Seperti yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius untuk menghadapi pengajaran sesat, yaitu kami harus bertekun Tuhan di dalam pengajaran, di dalam kitab suci. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Oh Tuhan, kami hamba-Mu juga ingin berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan saat ini yang sedang bergumul. Kami semua yang sedang bergumul di masa pandemi ini. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu akan menuntun langkah kami mengenai apa yang perlu kami lakukan sebagai orang Kristen di masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini gereja kami sedang berduka. Kami berdoa bagi keluarga dari almarhum Bapak Lukas Senjaya Tuhan yang sudah berpulang. Oh Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menguatkan segenap keluarga, menghibur kami semua Tuhan yang sedang berduka di masa pandemi ini. Dan kami juga tahu dunia sedang berduka saat ini Tuhan di masa pandemi. Kami berdoa biarlah penghiburan yang dari surga boleh turun buat setiap orang yang sedang berduka di masa pandemi ini Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan Indonesia. Biar Tuhan pulihkan baik Tuhan dari COVID-19 ini, juga Tuhan pemulihan secara ekonomi, pemulihan secara sosial, politik, dan semuanya Tuhan, biar bangsa kami boleh menjadi bangsa yang kuat. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman yang disampaikan hari ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam bersama-sama dengan iman. Kita mau katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.